secara teori branding itu kan bisa ngefek ya terhadap penghasilan gitu, omset kayak gitu ya. Ya. Dan kemudian juga kan udah mempraktekkan lah brandingnya dan hasil omsetnya kan kita bisa lihat gitu. Ya. Tapi nih yang namanya dunia bisnis kadang ataupun ya cara kerja dunia gitu kadang tidak selalu sesuai rencana gitu. Ya. Nah ini gimana Jis? Kadang ini ada apa ya, salah pemahaman di pebisnis atau UMKM gitu ya. Oke. Tentang branding dengan omset gitu. Oke, gimana nih kesalahannya? Nah, banyak yang berpikir kalau udah branding tiba-tiba omset naik meledak dus gitu. Oke. Nah, padahal bisnis dan branding itu seperti dua hal yang berbeda gitu. Oke. Seperti dua hal yang berbeda. Jadi gini, ada bisnis di mana kita ngambil barang murah, kita jualan dengan harga yang lebih tinggi terus untung gitu. Ya udah itu bisnis gitu. Tapi branding kan bukan itu gitu. Branding itu kayak misalkan kita mengenalkan produk kita apa, bisnis kita apa gitu. Seperti hal yang sama tapi sebetulnya bukan hal yang sama gitu ya. Ya, hal yang dilakukan dalam bisnis tapi ternyata bukan jualan gitu. Oke. Bukan jualan. Kenapa banyak apa ya? Ketika kita udah branding tapi kok omsetnya nggak naik-naik nih? Ya karena branding bukan jualan gitu. Iya. Meskipun branding itu erat kaitannya dengan bisnis kayak gitu ya. Ya. Tapi belum tentu juga gitu ya. Bener. Nah, yang harus teman-teman pahami adalah branding itu bukan jualan gitu. Okay. Beda apanya? Beda lah isinya lah, konteksnya gitu. Nah, perbedaannya adalah contoh nih ya, misalkan branding itu kita membangun kepercayaan. Jadi kita pengen mendapatkan kepercayaan orang nih terhadap produk kita. Misalkan, oh orang-orang jadi percaya rasanya enak, orang-orang jadi percaya nih misalkan sehat, bagus nih bisnisnya gitu. Nah itu kan bukan uang gitu. Sedangkan dalam jualan kita nyarinya bukan kepercayaan tapi nyari profit gitu, nyari uang gitu, nyari omset. Dan ya harapan kita dengan proses menjadi dipercaya orang gitu ya. Orang akhirnya menggunakan produk kita dan beli gitu. Ya. Itu lanjutan dari lanjut ke mekanisme bisnisnya gitu ya. Lanjut ke mekanisme transaksinya gitu ya. Tapi proses brandingnya itu hanya lebih ke kita pengennya apa, tujuan brandingnya dulu, pengen dipercaya misalkan gitu ya. Ya itu kita melakukan aksi-aksi supaya kita bisa dipercaya produknya. Benar. Ya gitu. Jadi contoh misalkan kita ngejual makanan bayi misalkan, ini sehat, tidak mengandung bahan-bahan kimia misalkan, praktis dan murah gitu. Ibu-ibu nggak usah masak, beli aja ke sini gitu. Nah itu kan branding. Kita membranding gimana caranya orang-orang percaya nih, oh masakan dari bisnis ini bagus buat bayi gitu ya, sehat gitu. Nah yang kita dapatkan itu kepercayaannya gitu. Dan kepercayaan kan susah ngitungnya gitu. Bukan nilai omsetnya gitu. Iya. Ya orang bisa percaya dengan bahwa itu tuh bubur organik. Ya. Tapi orang belum tentu beli gitu ya. Ya gitu. Ya benar gitu. Belum tentu orang beli. Tapi kalau misalkan orang percaya itu adalah bubur organik dan dia butuh karena dia punya anak, kemungkinan besar dia akan beli. Dia beli, benar. Karena dia punya kebutuhannya. Iya. Kalau misalkan kamu misalkan punya anak, saya nggak punya nih. Saya percaya itu bubur organik gitu. Ya, tapi belum beli. Tapi belum beli. Ya. Kenapa? Karena saya nggak punya anak buat Bener. dikasih makan bubur organik. Ya. Sedangkan kamu pun percaya bahwa itu bubur organik dan punya kebutuhannya. Ya. Anak untuk dikasih makan bubur organik kayak gitu ya. Itu.
Jadi apa namanya? Kenapa bisa jadi dua hal yang berbeda ya? Contohnya kayak gitulah ya. Contohnya kayak gitu. Saya bisa percaya tapi saya belum tentu beli. Ya. Karena mungkin ada saya belum butuh kayak gitu ya. Ya gitu. Kalau orangnya sudah percaya kemudian punya kebutuhan, itu dipastikan besar akan beli kayak gitu. Akan beli, benar. Dan sebaliknya juga orang beli belum tentu percaya. Misalkan orang beli karena orang lewat aja. Ternyata kok kayak gini sih buburnya misalkan di luar ekspektasi dia. Udah nggak mau beli lagi kan gitu. Akhirnya dia tidak percaya dengan konsep bisnis kita nih gitu. Iya gitu. Iya betul sih. Iya. Orang beli karena ada kebutuhan tapi belum percaya. Ketika ada kebutuhan lah ya, dia ada kebutuhan tapi belum percaya ini beneran bubur organik atau bukan. Ya. Tapi ya udahlah kita coba dulu. Ketika coba ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi bahwa ini itu organik. Akhirnya ya tidak memvalidasi bahwa ketidakpercayaan kita gitu. Ya. Ini ternyata memang bukan bubur organik nih gitu kan. Ya ini mah ya jadinya nggak beli lagi gitu. Benar. Transaksinya dia berhasil 1 kali. Tapi untuk percayanya dia gagal. Akhirnya menyebabkan orang tidak beli lagi gitu ya. Ya betul. Jadi hal yang dihasilkan oleh bisnis itu berbeda nih. Hal yang dihasilkan oleh jualan dan hal yang dihasilkan oleh branding gitu. Nah banyak yang ketuker abis branding kok gak laku. Kan yang dihasilkannya bukan uang kalau branding itu gitu. Menghasilkannya itu kepercayaan gitu ya. Misalkan emosional konsumennya. Misalkan wah ini bagus nih. Terlihat bersih misalkan. Dari mejanya bersih, dari tampilan tokonya misalkan, saya kesana aja lah bersih gitu. Emosional konsumen jadi dapat gitu, jadi terbawa gitu. Yang dihasilkannya itu gitu. Iya, kadang mungkin juga dia branding berhasil, sebetulnya brandingnya berhasil, tapi tidak sesuai dengan tepat sasaran, tidak sesuai kondisi pasarnya. Dia big branding makanan mewah. Tapi di lingkungan mahasiswa yang uang jajannya nggak semewah itu misalkan. Ya itu bisa jadi juga itu kayak gitu, bisa jadi. Mahasiswa percaya sebetulnya ini tuh toko mewah nih. Secara branding berhasil lah. Branding berhasil, mahasiswa percaya gitu. Ini toko mewah nih, makanan mewah gitu. Dan tapi saya nggak mampu beli gitu kan. Saking percayanya jadi nggak beli gitu. Bener. Pas saya percaya ini bukan untuk saya gitu. Bener. Saking berhasilnya branding tapi ya itu malah karena merasa gak sesuai dengan marketnya jadi nggak beli gitu. Iya benar. Ya itu jadi branding itu yang dihasilkan bukan uang tapi tadi hal-hal kayak kepercayaan, emosional. Nah itu kan berbeda tuh dengan omsetnya gitu, dengan jual beli lah. Benar. Nah jadi teman-teman udah clear belum nih si konsep ini nih? Harusnya udah paham nih ya, udah dikasih beberapa contoh tuh tadi. Ya, yang dihasilkannya beda. Nah tugas kita adalah gimana caranya nih untuk membentuk, untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, untuk mendapatkan emosional konsumen. Pakai apa gitu, kan gitu. Pertanyaan pakai apa gitu. Kalau untuk menghasilkan uang, ya berarti kan pakai jualan kan. Berarti kan produknya yang terjual harus banyak kan itu. Kalau untuk mendapatkan uang, tapi untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, pakai apa? Nah bukan pakai jualan ternyata gitu, tapi pakai hal-hal yang kadang abstrak dan tidak berwujud gitu. Kalau misalkan jualan kan ini produknya ada, bermanfaat dan bisa dibeli gitu. Kalau dibeli sama orang, bisnis kita dapat uang gitu. Tapi kalau kepercayaan konsumen, ini pakai apa nih? Apakah misalkan pakai warna, pakai logo, atau pakai misalkan konsep tokonya yang tadi yang bersih. Atau pakai misalkan mengedukasi di sosial media gitu. Nah itu jadi dua hal yang berbeda gitu. Iya.
ada instrumen-instrumen tertentu lah ya, ada instrumen-instrumen tambahan, ada instrumen-instrumen yang melengkapi proses branding kayak gitu. Ya, maksudnya. Yang melengkapi proses brandingnya gitu. Barang real itu juga bisa jadi salah satu bagian dari proses branding. Sesuatu yang abstrak juga bisa jadi bagian dari proses branding kayak gitu ya. Ya. Slogan misalkan, slogan kan sesuatu yang abstrak. Iya benar. Kenapa harus bikin slogan kan gitu? Yeah. Jualan aja lah gitu. Yeah. Misalkan kayak tadi bubur misalnya, ya udah jualan aja bubur. Ngapain kita pakai kata-kata gitu? Iya, bubur organik sehat untuk bayi misalkan kayak gitu ya. Nah itu kan kata-kata dan sifatnya abstrak. Kita nggak bisa lihat kata-kata kecuali kalau dicetak kayak gitu. Iya. Kita nggak bisa pegang kata-kata kayak gitu kan? Iya. Itu kan sesuatu yang abstrak, tapi itu bisa menjadi melekat nih. Percaya kata-kata tersebut, kemudian ada bentuk barangnya yang bisa kita validasi barangnya, nyambung tuh sesuatu dengan nyambung tuh antara sesuatu yang abstrak kata-kata dengan barang realnya. Benar. Jadi komplit, proses brandingnya komplit gitu kan. Ya, wah ini sesuai sama slogannya kan gitu ya. Benar gitu. Benar. Sehingga orang pun akhirnya jadi ingat gitu. Bubur bayi brand ini, kata-katanya ini gitu. Jadi ingat gitu. Jadi meresap ke alam bawah sadar kita gitu. Warnanya oranye misalkan kayak gitu ya. Bootnya itu warnanya oranye kayak gitu. Warna oranye nih gampang, pasti itu brand itu tuh misalkan gitu. Nah jadi itu ya. Jadi branding itu sama jualan itu dua hal yang berbeda, walaupun saling mendukung gitu ya, tapi dua hal yang berbeda dan menghasilkan nilai yang berbeda juga. Nah makanya agak susah dijelasin ketika ada orang yang bilang, saya udah branding tapi kok omsetnya nggak naik gitu. Ya memang branding kan bukan untuk itu gitu, hal yang dihasilkannya. Jangan-jangan memang brandingnya udah berhasil kayak tadi, orang-orang percaya tokonya mewah misalkan. Tapi saking percayanya orang jadi gak mau beli kan gitu. Ya karena kita salah memahami branding itu apa kayak gitu ya. Ya. Sehingga ketika misalkan kita jualannya nggak laku, ya mencak-mencan, saya sudah branding tapi nggak laku misalnya gitu ya. Padahal sebetulnya dia brandingnya benar, bisa meyakinkan orang gitu. Tapi salah meyakinkan orangnya yang mana gitu. Sehingga orang nggak beli gitu. Saking percayanya gitu kan. Nah tapi kalau misalkan berhasil nih brandingnya, terus misalkan sama jualannya, kalau jualan kan tadi kayak lokasi strategisnya, terus promosinya gitu ya. Kalau udah nyambung nih, nah ini bisa menjadi bisnis jangka panjang. Sehingga orang inget juga, produknya laku juga. Ya udah, itu mah tinggal nerusin aja gitu. Bisnisnya punya prospek jangka panjang dan punya prospek untuk berkembang gitu ya. Ya, punya prospek untuk berkembang lagi gitu, pesat. Nah itu branding dan bisnis ketika menyatu akan seperti itu dampaknya ya. Ya, dampaknya sih bagus sih, jangka panjang, bisnis kita lebih dikenal lagi, terkenal lagi, terus dipercaya orang, kualitasnya bagus misalkan. Dan ujung-ujungnya ya uang juga gitu sebenarnya. Benar. Nah itu ya teman-teman ya, terkait dengan branding dan praktek bisnis kayak gitu. Itu dua hal yang berbeda tapi punya keterikatan, punya konektivitas yang dekat banget sebetulnya. Kadang ya kita terjebak, sulit untuk membedakan gitu ya. Tapi kita mencoba untuk menjelaskan ke teman-teman dengan sesederhana mungkin. Semoga tadi contoh-contohnya bisa menjelaskan ya apa bedanya branding dan praktek bisnis kayak gitu ya. Ada lagi Jis terkait dengan ini? Nah, salah satu untuk meningkatkan kepercayaan orang nih, teman-teman wajib daftar merek. Benar. Karena ketika dicek, wah mereknya legal nih, udah terdaftar di DJKI. Nah, konsumen pun makin percaya dan makin merasa, wah ini bagus nih bisnis ini gitu ya. Nah buat teman-teman yang mau daftar merek bisa melalui Kebun Desain, silahkan hubungi nomor yang tertera di layar. Benar. Selain itu bisa juga sekalian dengan visual-visual untuk branding teman-teman nih. Misalnya logonya, desain kemasannya, desain produknya.
bahkan bisa misalkan desain gerobaknya, bootnya gitu ya. Sama silakan hubungi nomor yang tertera di layar gitu ya. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.